Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang ditempati oleh semua makhluk hidup. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litosfer yang terdiri atas litos atau batuan dan sphere atau lapisan. Litosfer tersusun atas dua lapisan. Pada bagian atas terdapat lapisan sial yang tersusun dari silisium dan aluminium dengan ketebalan rata-rata 35 km. Pada bagian bawah terdapat lapisan sima yang tersusun dari silisium dan magnesium dengan ketebalan rata-rata 65 km. Batuan beku merupakan batuan yang terjadi akibat pembekuan magma di atas ataupun dalam permukaan bumi. Ciri-ciri dari batuan beku adalah tidak adanya tanda-tanda bekas kehidupan atau fosil, mempunyai tekstur padat dan mampat, strukturnya homogen. Proses terjadinya batuan beku yaitu magma keluar dari permukaan bumi. Magma yang membeku merupakan magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi. Magma yang terbentuk di bawah permukaan pada kedalaman 5-50 km menghasilkan jenis batuan intrusif atau plutonik. Contohnya diorit, granit, dan gabbro. Lalu, magma yang terbentuk di atas permukaan atau keluar dari gunung api akan membentuk batuan vulkanik atau ekstrusif. Sedangkan, magma yang membeku pada rekahan antar lapisan di dalam kulit bumi akan menghasilkan batuan korok. Batuan sedimen. Batuan sedimen terjadi akibat adanya sedimentasi. Tahapan sedimentasi yaitu 4P. Yang pertama yaitu pelapukan, yang kedua yaitu pengangkutan, yang ketiga yaitu pengendapan, dan yang terakhir yaitu perkembangan bentuk. Batuan sedimen memiliki ciri-ciri, yaitu berlapis-lapis, serta memiliki tanda fosil. Contoh dari batuan sedimen ialah limestone dan sandstone. Batuan sedimen dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama berdasarkan tenaga yang mengendapkan. 1. Batuan sedimen akuatis. Pengendapannya dilakukan oleh air. Kedua, batuan sedimen aeolis. Pengendapannya dilakukan oleh angin. Yang ketiga, batuan sedimen glasial yang terbentuk akibat aktivitas dari gletser. Lalu, berdasarkan cara terjadinya. Pertama, batuan sedimen mekanik. Terjadi karena proses pengendapannya secara mekanik dan tidak terjadi perubahan susunan kimia. Yang kedua, batuan sedimen kimia. Dalam proses pengendapannya terjadi perubahan susunan kimia pada batuan. Yang terakhir, batuan sedimen organik. Proses pengendapannya dipengaruhi oleh kegiatan organisme. Batuan metamorf. Batuan metamorf yaitu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan batuan asalnya. Faktor adanya batuan metamorf yaitu suhu tinggi, yang kedua tekanan kuat, dan yang ketiga waktu yang dibutuhkan sangat lama. Contoh dari batuan jenis ini ialah flint dan marmer. Yang pertama, batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak adalah jenis batuan metamorf yang mengalami proses metamorfosis sebagai akibat dari adanya suhu yang sangat tinggi atau sebagai akibat dari adanya aktivitas magma. Yang kedua, batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo adalah jenis batuan metamorf yang mengalami proses metamorfosis sebagai akibat dari adanya tekanan tinggi yang berasal dari tenaga endogen dalam waktu yang lama. Yang terakhir, batuan metamorf kontak pneumatolitis. Batuan metamorf kontak pneumatolitis adalah jenis batuan metamorf yang mengalami proses metamorfosis sebagai akibat dari adanya pengaruh gas-gas yang ada pada magma. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang paling atas yang terdiri atas mineral dan bahan organik. Dalam mempelajari ilmu tanah, terdapat dua sudut pandang. Yang pertama, pedologi. Pedologi menekankan terhadap pembahasan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni. Yang kedua,
edapologi yang menekankan pada pembahasan mengenai penggunaan tanah untuk pertanian. Genesa tanah, yaitu pembentukan asal tanah. Tanah dapat terbentuk apabila tersedia bahan asal atau bahan induk dan faktor yang mempengaruhinya. Bahan asal terbentuknya tanah berupa mineral, batuan, dan bahan organik. Sedangkan faktor yang mengubah bahan asal menjadi tanah yaitu berupa iklim dan organisme hidup. Terbentuknya tanah memerlukan suatu tempat yang dinamakan relief dengan dalam jangka waktu yang lama. Morfologi tanah. Morfologi tanah merupakan karakteristik fisik dari suatu tanah. Ciri-ciri morfologi tanah yaitu 1. Warna tanah, yaitu gabungan berbagai warna komponen penyusun tanah. Yang kedua yaitu tekstur tanah, yaitu merupakan perbandingan antara 3 fraksi tanah, yaitu fraksi pasir, debu, dan lempung dalam suatu agregat tanah. 3. Struktur tanah dapat dikatakan sebagai bentuk susunan ikatan partikel-partikel tanah. Yang keempat, konsistensi tanah ialah derajat kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel. Yang kelima yaitu pH tanah, merupakan derajat keasaman atau kebasahan tanah. Yang keenam yaitu bahan induk, yaitu bahan yang nantinya akan terbentuk tanah. Yang ketujuh yaitu kandungan bahan organik, yaitu merupakan jumlah bahan organik yang terdapat dalam suatu massa tanah. 5 tahapan pembentukan tanah. 1. Tahap permulaan. Pada tahap ini, bahan induk sedikit mengalami pelapukan, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah regosol muda. Yang kedua, tahap juvenil. Pada tahap ini, bahan induk mengalami pelapukan lebih lanjut, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah regosol tua atau disebut juga tanah tarapan. Yang ketiga, tahap viril. Pada tahap ini, bahan induk mengalami pelapukan secara optimum, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah latosol coklat. Yang keempat yaitu tahap steril. Pada tahap ini, pelapukan mulai menurun, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah latosol merah. Yang kelima yaitu tahap terakhir. Pada tahap ini, pelapukan sudah berakhir, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah laterit. Dinamika litosfer atau pembentukan dan perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Endogen dapat berupa tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang kedua, tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Tenaga eksogen dapat berupa radiasi matahari, air, angin, gletser, dan makhluk hidup. Tektonisme. Tektonisme merupakan tenaga endogen yang menyebabkan pergerakan lapisan batuan secara mendatar ataupun vertikal. Tektonisme menyebabkan patahan dan lipatan. Bentuk patahan ada patahan dorong, graben, patahan normal, horst, patahan balik, dan patahan pukul geser. Graben itu merupakan hasil patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi dan terletak di antara 2 bagian yang lebih tinggi. Nah, bagian yang lebih tinggi itu disebut dengan horst. Lipatan. Lipatan merupakan peristiwa yang terjadi akibat adanya tekanan secara horizontal pada lapisan batuan. Lipatan biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan sumbernya, ada beberapa jenis lipatan. Yang pertama, lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, dan lipatan isoklinal. Vulkanisme. Vulkanisme merupakan tenaga endogen yang berasal dari akibat proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Gunung api strato memiliki ciri-ciri berbentuk kerucut, dapur magma yang dalam, dan viskositas serta kekentalan yang tinggi. Contohnya itu Gunung Merapi. Gunung api perisai, yaitu ciri-cirinya dapur magma, dangkal, dengan magma yang sangat cair. Contoh Mauna Kea di Hawaii, Amerika Serikat. Gunung api Moar, ciri-cirinya yaitu dapur magma yang dangkal dengan tekanan yang tinggi dan memiliki corong. Contoh Gunung Namongan
Jawa Timur dengan kawahnya yaitu Kelakah. Tipe letusan gunung api: 1. Tipe Hawaii, 2. Tipe Pel, 3. Tipe Stromboli, 4. Tipe Merapi, 5. Tipe Vincent, 6. Tipe Vulcano, 7. Tipe Plinian. Seisme. Seisme adalah tenaga tektonis yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik. Faktor penyebab yaitu tektonik, vulkanik, dan terban. Kedalaman hiposentriumnya yaitu dangkal, intermediar, dan dalam. Lokasi kejadian yaitu daratan serta lautan. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga dari luar permukaan bumi yang mengakibatkan pembentukan pada relief muka bumi. Tenaga eksogen ini berpengaruh pada pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Pelapukan adalah peristiwa penghancuran massa batuan, baik secara fisika, kimia, maupun secara biologis. Batuan yang telah mengalami proses pelapukan akan berubah menjadi tanah. Jenis-jenis pelapukan yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimiawi, pelapukan biologis. Pelapukan fisik yaitu pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Pelapukan kimia atau kimiawi yaitu pelapukan yang terjadi karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Pelapukan biologis atau pelapukan organik yaitu pelapukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. Erosi merupakan peristiwa terangkutnya lapisan tanah atas dari suatu tempat ke tempat lain yang disebabkan oleh air, angin, dan glester. Bentuk-bentuk erosi antara lain erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, dan longsor. Sedimentasi yaitu proses pengendapan material hasil erosi di suatu tempat. Endapan sedimen dibedakan menjadi yaitu berdasarkan tenaga yang mengendapkan, yaitu sedimen akuatis, kedua sedimen aeolis, ketiga yaitu sedimen glasial. Selanjutnya berdasarkan tempat pengendapannya, yaitu ada sedimen teristris, sedimen fluvial, sedimen limnis, sedimen marin, dan sedimen moraine. Sedangkan bentukan alam dari sedimentasi antara lain yaitu delta, terus tanggul alam, kemudian gosong sungai, kipas aluvial, serta gumuk pasir.